Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah basis data. Judul tugas presentasi kami adalah membangun database. Kami memilih PT Indofood untuk menjadi bahan tugas membangun database ini. Untuk pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pengelolaan data. Data merupakan aset berharga bagi semua perusahaan, termasuk bagi PT Indofood, karena untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat database, yaitu database yang komprehensif dan terintegritas akan mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan yang mengumpulkan, menyimpulkan, mengelola, dan menganalisis berbagai jenis data. Bagian kedua adalah manfaat membangun database. Database memungkinkan analisis data mendalam untuk mengidentifikasi tren pasar, preferensi konsumen, dan area yang memerlukan perbaikan. Serta database terstruktur akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan akurasi informasi. Dan tujuan lainnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Adapun sejarah PT Indofood, yaitu perusahaan ini bermula dari PT Panganjaya Intikusuma yang didirikan pada tahun 1990, awalnya bergerak dalam bidang makanan ringan. Pada 1 Maret 1994 terjadi merger antara Panganjaya Intikusuma yang merupakan anak usaha dari Salim Group dan Sanmaru Food Manufacturing yang telah berdiri sejak 1970 dan bergerak dalam industri makanan dan minuman. Hasil dari merger ini adalah lahirnya Indofood. Pada 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur BM. Perusahaan ini terjadi berpotensi menjadi sebuah perusahaan total food supply dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan dari produksi bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Dan untuk profil perusahaannya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan oleh Sudono Salim yang juga dikenal dengan nama Lim Sio Leong. Sudono Salim merupakan pendiri dari Salim Group, sebuah konglomerasi besar yang memiliki berbagai perusahaan di berbagai sektor, termasuk makanan, agribisnis, properti, dan lain-lain. Salim Group sendiri didirikan pada tahun 1957 di Indonesia. Indofood beroperasi di berbagai segmen industri makanan dan minuman termasuk mie instan, biskuit, makanan ringan, minyak goreng, makanan kemasan, serta minuman non-alkohol. Produk-produk terkenalnya antara lain Indomie, mie instan, Citato, keripik kentang, Indomilk, susu, dan berbagai merek lain yang populer di Indonesia. Struktur organisasi PT Indofood CBN Sukses Makmur Tbk adalah struktur unit bisnis strategi atau SBU, karena PT Indofood mengkelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam wewenang dan tanggung jawab setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Nah, ini adalah struktur organisasi PT Indofood. ERD atau Entitas Relationship adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas di dalam suatu sistem. Pada PT Indofood kali ini kita mengambil 3 divisi, yaitu divisi produksi, pemasaran, dan juga keuangan. Divisi produksi memiliki relasi ke divisi many to many, yaitu yang berarti bahwa setiap entitas di satu hubungan dapat berhubungan dengan banyak entitas di set lainnya, dan juga sebaliknya. Lanjut ke divisi yang kedua, yaitu ada divisi pemasaran memiliki relasi one to many. Jadi di setiap pemasaran dapat memiliki beberapa divisi, tetapi setiap divisi hanya terkait dengan satu pemasaran saja.
Yang terakhir ada divisi keuangan, memiliki relasi one to many, jadi setiap divisi hanya terkait dengan satu keuangan. Kita lanjut ke bagian departemen, memiliki relasi one to many. Jadi setiap divisi dapat memiliki beberapa departemen, tetapi departemen hanya terkait dengan satu divisi saja. Kita lanjut ke departemen juga memiliki relasi one to many. Setiap divisi dapat memiliki beberapa departemen, tetapi setiap departemen hanya memiliki satu divisi saja. Nah, di departemen juga memiliki relasi kejabatan one to many. Setiap departemen dapat memiliki beberapa jabatan, tetapi setiap jabatan hanya terkait dengan satu departemen saja. Yang ketujuh ada membuat database. Create database Indofood. Yang pertama, membuat tabel profil perusahaan. Langkah-langkahnya yang pertama itu create table profil perusahaan menggunakan tipe integer dan extra auto increment primary key. Yang kedua ada nama perusahaan menggunakan tipe varchar 255 dan juga default not null. Yang ketiga ada alamat menggunakan tipe varchar 255 menggunakan default not null. Yang keempat ada telepon menggunakan tipe varchar 20. Yang kelima ada email menggunakan tipe varchar 100. Yang keenam ada menggunakan website menggunakan tipe varchar 100. Yang ketujuh ada menggunakan deskripsi teks. Yang kedelapan ada menggunakan bidang industri dengan tipe varchar 50. Yang kedua, membuat tabel jabatan. Langkah-langkahnya yang pertama, create table jabatan menggunakan tipe ID integer, extra auto increment primary key. Yang kedua, nama jabatan menggunakan tipe varchar 255, default not null. Yang ketiga ada departemen menggunakan tipe ID integer dan juga foreign key atau departemen ID menggunakan reference departemen ID. Ketiga, membuat tabel job desk. Langkah-langkahnya yang pertama, create table job desk menggunakan tipe ID integer dan juga extra auto increment dan primary key. Yang kedua ada nama job desk menggunakan tipe varchar 255, default not null. Yang ketiga ada ID jabatan menggunakan integer dan juga foreign key, ID jabatan, reference jabatan ID. Keempat, membuat tabel divisi. Langkah-langkahnya yang pertama, create table divisi menggunakan tipe ID integer dan juga extra auto increment dan primary key. Yang kedua, nama divisi menggunakan tipe varchar 255, defaultnya not null. Yang ketiga ada deskripsi teks. Kelima, membuat tabel departemen. Langkah-langkahnya pertama, create table departemen menggunakan tipe ID integer, extra auto increment dan juga primary key. Kedua ada nama departemen menggunakan tipe varchar 255, default not null. Yang ketiga ada deskripsi menggunakan teks. Yang keempat ada divisi ID menggunakan French key atau divisi ID, reference divisi ID. Kesimpulannya adalah pembangunan database PT Indofood bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai departemen dan unit bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisiensi. Dengan database terstruktur, Indofood dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan akurasi informasi. Database ini juga memungkinkan analisis data mendalam untuk mengidentifikasi tren pasar, frekuensi konsumen, dan area yang memerlukan perbaikan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan transformasi dan akuntabilitas dalam pelaporan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Integrasi dengan sistem manajemen lain memungkinkan Indofood untuk merespon dinamika pasar dengan cepat dan efisien, memperkuat keunggulan komparatif di pasar domestik dan internasional. Secara keseluruhan, pembangunan database ini adalah inspiratif strategis yang mendukung operasi bisnis harian dan mendorong inovasi serta pertumbuhan jangka panjang. Dengan dukungan teknologi informasi yang canggih, Indofood siap menghadapi tantangan peluang di masa depan dengan baik.